Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah hadir pada Zoom hari ini. Untuk topik kita terkait dengan intermediate workshop, yaitu bagaimana kita melakukan klarifikasi perhitungan menggunakan Kubikos ke pihak, katakanlah misalnya dari subkon ke kontraktor, kemudian dari kontraktor ke manajemen konstruksi atau misalnya konsultan pengawas, serta bagaimana misalkan kita juga mempresentasikan klarifikasi ini, metode dan sebagainya ke pihak owner. Bersama saya pada pagi hari ini sudah hadir eh, dari Bapak Ruseva, perwakilan dari PT Utama Karya, yang akan memberikan pengalamannya dan experience-nya sharing tentang penggunaan si Kubikos TRB ataupun Kubikos TS ini di fase konstruksi, khususnya pada proyek di Masjid IKN. Dan bersama saya juga, saya Reza, perwakilan dari PT Glodon Technology Indonesia, yang nanti akan bersama Pak Ruseva. Pada hari ini, kita akan coba berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di sini. Untuk sesi yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Pak Ruseva untuk memaparkan terkait dengan pengalaman Bapak dengan menggunakan Kubikos ini sebagai salah satu tools untuk membuat backup perhitungan volume khususnya pada fase konstruksi. Kepada Bapak Ruseva, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Sebelumnya, apakah sesi saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Ya, suara juga Ya, ya. terdengar jelas. Ya. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Selamat pagi, eh, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ruseva Zulfikar dari eh, PT Utama Karya yang saat ini sedang berada di proyek Masjid Negara, eh, KSO dengan Adikarya. Jadi ADHK KSO untuk proyek Masjid Negara IKN. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, sharing bagaimana pengalaman saya menggunakan aplikasi Glodon, Kubikos, TAS, dan TRB ini untuk proses klarifikasi dengan owner, dengan MK, seperti itu dalam hal pengakuan progres dan juga penarikan termin atau milestone seperti itu. Ya. Adapun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada gambaran proyek, workflow kerja, dan manfaat penerapan. Berikut gambaran proyek yang saya gunakan, perhitungannya menggunakan aplikasi Kubikos. Di sini ada bangunan 4 lantai, kemudian juga terdapat 3 jembatan dan pekerjaan kawasan. Nah, berikut pekerjaan-pekerjaan dalam proyek Masjid Negara ini saya gunakan perhitungannya menggunakan model Kubikos. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di layar, model Kubikos saya ada yang berwarna hijau, berwarna abu-abu, itu simbol dari eh, progres pekerjaan per tanggal 3 Maret. Jadi yang saya marking warna hijau tersebut merupakan realisasi di lapangan seperti itu. Kemudian yang abu-abu adalah pekerjaan yang masih tahap eh, perencanaan. Workflow pekerjaan saya eh, sehari-hari ya dalam keseluruhannya itu pertama jelas eh, mulai dari data perencanaan yang diterima kita lakukan permodelan ya dalam aplikasi TAS, TRB, dan DME kalau ada untuk memodelingkan
struktur, arsitek, dan MEP. Kemudian eh, dalam modeling tersebut kita bisa memanfaatkan eh, fitur ekspor data yang terdapat pada aplikasi Kubikos, karena data yang dikeluarkan oleh Kubikos ini merupakan data yang cukup terstruktur, jadi kita bisa manfaatkan untuk berbagai hal. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan yang bagian eh, untuk tahap konstruksi, kemudian untuk disampaikan kepada owner dan MK, yaitu produk progres mingguan dan backup termin. Selebihnya, eh, data yang dikeluarkan dari Kubikos ini bisa dimanfaatkan ke berbagai hal, mulai dari prakonstruksi bisa untuk MCU0, terus membuat BOQ ya jika proyeknya design and build. Kemudian di tahap engineering dan procurement kita bisa memproduksi BPS, kemudian PU material, kemudian untuk SPK mandor dan subkon juga seperti itu. Lalu bisa digunakan pada tahap konstruksi hingga tahap pasca konstruksi. Ini contoh penerapan yang saya lakukan dalam proses klarifikasi bersama MK. Eh, Adapun hal-hal yang saya lakukan yaitu eh, melakukan update pada atribut ya, setiap entity, seperti contoh pada kanan atas itu saya melakukan eh, mengisi informasi setiap entity, konstruksinya ini sudah selesai atau belum, kemudian dikerjakan oleh siapa, kemudian dikerjakan pada tanggal berapa, dan eh, akan dilakukan penarikan termin pada termin keberapa. Kemudian sekaligus dari model tersebut saya manfaatkan sebagai mapping ya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu item-item yang sudah direalisasi, sudah dicor, itu saya tandai dengan mapping warna hijau, kemudian warna kuning itu masih proses pemasangan backcasting, kemudian yang warna merah masih proses pemasangan eh, besi. Ya, untuk melakukan proses klarifikasi kita pada tahap persiapannya perlu melakukan dua hal, yaitu input atribut entity dan juga eh, ekspor data quantity yang kita olah menjadi dokumen progres mingguan ataupun termin. Pada input atribut entity kita perlu mengupdate ya, status pekerjaan, apakah sudah selesai atau belum, kemudian kita bisa update eh, yang mengerjakan mandor siapa atau subkon siapa. Hal tersebut bermanfaat ya untuk proses klarifikasi ke pihak ketiga kita, ke subkon ataupun mandor. Jadi setiap entity itu sudah terdapat identitasnya, siapa yang mengerjakan, kemudian subkon siapa yang mengerjakan. Ini bermanfaat jika pada proyek kita itu terdapat eh, lebih dari satu mandor yang pekerjaannya cepet-cepetan alias tidak dibagi per zona seperti itu. Jadi siapa yang cepat itu dia yang mengerjakan. Jadi setiap proyek kan ada tuntutannya masing-masing ya, khususnya di proyek IKN ini rata-rata dituntut untuk fase konstruksi yang cepat. Jadi tidak eh, jadi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh banyak mandor, banyak subkon untuk menghindari double claim, eh, dengan atribut ini bisa teridentifikasi siapa yang mengerjakan, sehingga jika ada klaim dari subkon ataupun mandor, dia mengerjakan di area sini, dia mengerjakan di area sini, kita bisa cek pekerjaan tersebut eh,
benar atau tidak subcon tersebut yang mengerjakan atau tidak. Ini juga kejadian di kenyataannya ya. Jadi beberapa eh, area diakui oleh subkon A, ternyata ketika dicek itu yang mengerjakan subkon B. Hal-hal tersebut bisa terhindar double claim jika kita melakukan update atribut pada setiap entity-nya. Kemudian kita bisa mengisi tanggal realisasi pekerjaan, kemudian update rencana akan ditagih pada termin keberapa, kemudian kita sekaligus untuk dijadikan bahan mappingan ya, kita update juga color display-nya seperti itu, sehingga bisa teridentifikasi untuk sebagai mappingan mana yang sudah selesai, mana yang masih belum. Kemudian setelah kita melakukan input atribut entity, kita tentunya mengekspor data quantity yang ada untuk dijadikan dokumen backup mingguan ataupun backup termin. Yang pertama jelas yang kita eh, ekstrak dari Kubikos yaitu mappingannya ya yang sudah langsung terjadi pada eh, Kubikos yang tadi yang sudah diupdate color display-nya. Kemudian yang kedua yaitu volumenya. Volumenya kita eh, ekspor dari Kubikos, mana yang sudah realisasi, mana yang belum. Nah, di sini ada tipsnya, yaitu untuk input atribut entity, ini ya lakukan rutin di setiap minggu, alias kita bikin progres mingguan seperti ini, diupdate apa atribut entity-nya. Kemudian tips yang kedua, kita membuat template agar data ekspor Rubicon terintegrasi dengan dokumen progres mingguan menggunakan report data. Maksudnya bagaimana? Mungkin di sini saya izin memperagakan ya. Bagaimana proses saya mengupdate entity pada Kubikos, kemudian ekspor data, kemudian masuk ke progres mingguan. Di sini saya menggunakan project dummy ya yang sudah saya siapkan. Intinya proses atribut entity itu kita mengisi status dari pekerjaan tersebut. Ini bisa dilihat untuk pekerjaan kolom di sini sudah warna hijau ya. Sudah warna hijau artinya sudah dikerjakan. Di sini kalau saya lihat atributnya sudah selesai, dikerjakan oleh mandor siapa, lalu pada minggu keberapa. Kemudian kita coba melakukan update. Kita coba melakukan update untuk misal semua kolom di sini saya update atributnya menjadi uh, uh, sudah selesai tercor. Jadi pertama yang saya lakukan update atribut di sini. Kita perlu mengklik ya entity-nya, bagian mana yang sudah selesai, bagian mana yang belum. Lalu di sini ada construction base, saya update statusnya sudah selesai. Kalau masih pembersihan ya bisa ditulis pembersihan. Kemudian biasanya saya menandai di sini mandor siapa yang mengerjakan untuk monitoring klaim dari mandor nanti. Lalu em, juga mengisi aktual end date-nya ya, sudah tercatat pada tanggal berapa atau minggu berapa. Biasanya saya tulis untuk misal ini minggu ke-10. Lalu tidak lupa untuk mengupdate ya displaynya
Jadi sebagai nanti bahan mappingan juga ya teman-teman sekalian bisa di Kubico sini. Nah, ini setiap entity sudah memiliki eh, atribut sudah selesai hijau. Kemudian setelah melakukan update entity, kita bisa manfaatkan report data yang ada di Kubicos di bagian kiri bawah ini. Ya. Nah, di sini saya sudah membuat ya teman-teman men-setting eh, report data yang saya inginkan. Contohnya ini quantity summary fee structure. Di sini ada beberapa data yang saya inginkan yaitu semua volume struktur baik yang sudah selesai maupun yang belum. Di sini kalau bisa dilihat pada kolom construction phase ada yang sudah selesai, ada yang belum seperti itu. Nah, bagaimana cara eh, dari data seperti ini bisa langsung mengupdate progres mingguan? Eh, saya coba buka progres mingguan ya. Ini untuk project tadi. Ini pada saat ini proyek tadi itu memiliki persentase pekerjaan 55,41%. Lalu kita barusan sudah melakukan update ya, pengecoran kolom pada model langsung bisa dilakukan. Oh ya, tadi pada model kita belum melakukan kuanti apa calculate ya. Dilakukan calculate dulu tuh Bapak Ibu untuk mengupdate volume yang sudah terrealisasi. Jadi setelah update atribut tadi, kita melakukan calculate untuk mendapatkan volume yang sudah terrealisasi, lalu kita olah report datanya menjadi progres mingguan. Nah, ini bisa dilihat secara report data, ini kolom untuk lantai 2 sudah selesai dicor. Lalu bagaimana untuk masuk ke progres mingguannya? Di sini pada progres mingguan status terakhir 55,41% ya. Nah, kita coba ekspor data yang sudah ada ini. Nah, data yang ada ini langsung dipaste ke template yang sudah saya siapkan di sini. Ketika dipaste di sini, progres mingguan saya akan update. Nah, di sini langsung naik progres mingguan. Tadi 55% ya. Sekarang sudah 56%. Ini kalau bisa dicek, pasti ada penambahan progres di kolom lantai 2. Nah, ini kolom lantai 2 sudah ada volume yang terupdate. Jadi itu salah satu tipsnya. Kita melakukan eh, proses integrasi ya, agar terhubung dari Kubicos ke progres mingguan. Jadi untuk mengupdate em, volumenya pada setiap minggu, kita cukup copy paste seperti tadi. Copy paste setelah update atribut entity-nya ya. Ini mungkin tidak terlihat bagaimana bagaimana eh, bagaimana maksud maksud saya bagaimana
spesialnya yaitu karena yang terrealisasi 100%, jadi sekilas hanya copy paste. Padahal teman-teman kalau misalkan yang tercor tidak semua begitu ya, jadi hanya setengah, dia akan eh, menyesuaikan jumlah yang kecor gitu. Jadi langkah-langkah update progres mingguan cukup update pada atributnya seperti ini saya coba kurangin ya di 56, jadi progres mingguannya harusnya turun setelah ini. Nah, kemudian eh, dikalkulat. Jadi jika sudah mempunyai data yang sudah terintegrasi dari Kubikos ke progres mingguan, kita cukup melakukan hal-hal seperti ini setiap minggunya. Update atribut, kemudian copy paste ke progres mingguan. Nah, ini bisa terlihat ada kolom yang tercor hanya 59, yang belum 47. Nah, ekspor data yang tadi kita paste di sini, langsung akan mengupdate kolomnya. Nah, ini teman-teman, dia bisa terlihat ya, yang pada kolom 2 yang tercar hanya 59 kubik ya, dan 106. Jadi sesuai dengan eh, yang ada di Kubikos ini. Saya mengecor hanya sekian kolom. Jadi jika sudah punya data yang terintegrasi, kita cukup lakukan dua hal. Update atribut, kemudian paste. Lalu persentase progres mingguannya sudah langsung terupdate secara otomatis. Tidak perlu mengukur ya, ini kolomnya yang tercor ada berapa, terus ya itu kalau tipenya hanya satu. Kalau tipenya ada banyak, ya kita perlu menghitung satu-satu apa namanya dimensinya, pengecorannya berapa, lalu dimasukkan ke progres mingguan. Nah, itu baru kolom. Bagaimana dengan kalau ada balok, kalau ada plat seperti itu. Nah, dengan proses seperti ini kita cukup mengupdate atribut lalu copy paste pada file progres mingguannya. Nah, kemudian pada proses copy paste tersebut, di sini saya akan sedikit jelaskan pada report data itu intinya kita hanya cukup perlu uh, membuat tabel report data ini terpecah menjadi dua, yaitu tabel pertama untuk volume 100%-nya berapa, tabel kedua untuk volume yang sudah terrealisasi berapa. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan kata-kata kunci di sini yang saya isi tadi waktu update atribut. Tadi kan saya waktu update atribut mengisi kata don't ya pada construction space. Hal ini menjadi eh, kata kunci untuk di sum if ke tabel yang sudah terrealisasi seperti itu. Nah, jika sudah punya tabel 100% dan tabel yang terrealisasi saja, kita hanya perlu mengelingkan nilai tersebut
ke progres mingguan ini. Jadi pada tabel volume 100% ya di-linkkan ke tabel yang khusus 100%, kemudian tabel yang progres ini di-linkkan ke tabel yang sebelahnya. Seperti itu. Jadi dari report data ya, kita siapkan dulu template-nya untuk terpecah menjadi dua tabel, tabel yang 100% dan tabel progres. Tabel volume yang sudah terprogres. Seperti itu untuk eh, tahap persiapan ya. Ini sebelum kita melakukan presentasi ke pihak MK ataupun owner. Nah, dari tahap persiapan itu kita sudah menyiapkan ini dokumen mulai dari persentasenya, volumenya berapa, dan juga mappingannya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, report datanya kita bisa membuat template-nya dahulu, untuk nanti dari volume ini kita bisa gunakan menjadi bill of quantity dan juga progres mingguan. Nah, seperti uh, setelah melakukan uh, pembuatan dokumen progres mingguan itu, kita biasanya terdapat sesi klarifikasi dengan owner, seperti klarifikasi volume yang diinput, lalu klarifikasi volume yang akan ditagihkan. Kita bisa memanfaatkan fitur reverse check model ya. Jadi pada tabel view quantity by kategori, kita bisa tampilkan itu kolom aktual end date, alias kolom yang kita isi tadi, sebuah entity sudah terrealisasi pada minggu keberapa. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat untuk pekerjaan BIM ya, balok lantai 1, kemudian lantai 2. Ini ada yang sudah terprogres di minggu ke-7, di minggu ke-8, dan minggu ke-9. Biasanya dari MK atau owner itu menanyakan, minggu ini tuh bagian mana sih yang dicor, volumenya dapat dari mana, seperti itu kan. Nah, kita bisa menggunakan view quantity by kategori ini. Jadi pada M9, volume tercornya 65 kubik ini bisa kita klik reverse check model. Jadi bisa terlihat bagian mana yang kita progreskan pada minggu 9. Lalu untuk klarifikasi volumenya bisa menggunakan fitur 3D reduction ini. Kita bisa menyampaikan bahwa volume yang dihitung sudah bersih ya terhadap deduction yang terjadi. Contoh ini balok ya. Ya sesuai rules masing-masing, pada rules default Kubikos, yaitu balok akan terdedak ya oleh plat dan juga kolom seperti itu. Kemudian untuk yang pembesian, kita bisa menampilkan tulangan yang kita input, dimensi berapa, jumlah berapa, kemudian rules-nya bagaimana pada setiap sambungan, dan juga panjang sambungannya juga ada aturannya ya, tidak hanya 40D tapi masing-masing per mutu beton berbeda-beda. Ya, manfaat dari proses yang kita lakukan menggunakan Kubikos yaitu pada metode sebelumnya ya, untuk progres mingguan itu mungkin di tempat saya yang sebelumnya, untuk menghitung volume yang terrealisasi satu-satu itu cukup memakan waktu pada setiap minggunya. Jadi biasanya yang terjadi itu
kita lihat lapangan sudah berapa persen ya, pemasangan keramik, jadi hanya dikalikan persen saja, tidak benar-benar dihitung berapa yang terpasang. Bisa saja dihitung benar-benar kalau secara manual, tapi biasanya eh, membutuhkan banyak waktu ya untuk membuat progres mingguan seperti itu. Tapi dengan Kubikos, hal tersebut tidak jadi masalah karena kita hanya perlu mengupdate pada setiap entity-nya. Jadi volumenya tidak hanya dikalikan persentase, tapi benar-benar real sesuai mappingan berapa yang terpasang. Seperti itu. Kemudian ya permasalahan pada metode sebelumnya yaitu akurasi volume terpasangnya rendah, kemudian perhitungan material terpasang tidak tepat, dan sering terjadi perselisihan karena kita uh, uh, karena menghitung secara real time itu tidak cukup. Biasanya pada progres mingguan kita hanya mengalihkan persentase, maka sering terjadi perselisihan untuk uh, metode seperti itu. Nah, tapi dengan Kubikos ini uh, kita yang kita progreskan volumenya sesuai realisasinya dan tidak membutuhkan banyak waktu seperti yang dilakukan jika manual perhitungan satu-satu seperti itu. Ya, itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sharingkan ya teman-teman. Sharing apa yang saya lakukan di project kali ini menggunakan aplikasi Gloden Kubikos dalam tahap proses klarifikasi baik untuk progres mingguan dan juga termin seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Rusefa, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait dengan fitur progress claim ya Pak. Jadi di sini saya mendengarkan tadi secara detail dan ada juga beberapa dari Bapak Ibu yang mohon maaf tadi suaranya Bapak mungkin kurang jelas karena Pak Rusefa ini berada di IKN ya Bapak Ibu. Di mana IKN itu juga mungkin untuk sinyalnya itu masih kurang bagus. Jadi di sini saya menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan Pak Rusefa ini sebenarnya relate dengan apa yang kita lakukan selama kita menggunakan aplikasi apapun untuk progress claim. Nah, untuk progress claim ini, tadi juga ada pertanyaan juga dari eh, Bapak Gregorio ya, Gregorio itu sempat menjelaskan, Pak, apa bedanya progresnya itu menggunakan segmentation dan menggunakan atribut editor. Jadi sebenarnya kalau di sini Pak Ruseva itu mungkin sudah dicoba berkali-kali ya Pak. Jadi trial dan error dan ternyata untuk update ke dalam dokumen Excel itu lebih efektif jika menggunakan atribut editor ya Pak ya. Kan biasanya Ya, kalau kita ini ya, jadi eh, misalnya Pak, kalau memang boleh sedikit dijelaskan lagi Pak, mungkin nggak panjang proses pada saat Bapak membuat atribut editor, itu kan ada Bapak ngisi select. Kalau saya simpulkan ini saya mewakili Bapak-Bapak Ibu yang hadir di sini, ini juga ilmu baru juga mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa menggunakan Kubikos KSC-nya sampai ke progress claim atau progress pekerjaan. Jadi tadi Pak Lusefa kan nunjukin select select modelnya. Contoh tadi kan kolom ya Pak. Select model kolom. Kemudian model kolom yang sudah diselect, pada atribut editor itu ada tools yang bisa kita tambahkan keterangannya. Construction paste-nya itu berupa done atau belum gitu ya. Jadi sudah dikerjakan atau belum. Kemudian Pak Ruseva mengubah warna yang sudah diprogres dan berikutnya dikalkulate. Nah, dikalkulate, kemudian pada saat di toolsnya report, itu Pak Rusifan menunjukkan tabel hasil kalkulasinya dan tabel tersebut itu sudah Bapak ekspor ke Excel dan di Excelnya sudah Bapak program ya. Sudah Bapak program, sudah Bapak edit sehingga Pak Ruseva nggak perlu lagi nginput progres volumenya satu-satu, tinggal mengandalkan tadi tabel yang sudah diekspor. Pak, kalau misalnya boleh Pak sedikit, mungkin kita kurang jelas yang terkait dengan itu tadi Pak yang di Excelnya Bapak yang di copy paste tadi untuk update.
bisa jelasin satu dua step nggak Pak? Kok bisa connect ke tabel progresnya gitu Pak, yang tadi hasil ekspor dari Kubikos TSC-nya. Sedikit aja Pak, mungkin 1 menit 2 menit untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Boleh Ya, Pak tadi yang baik. Saya coba tampilkan kembali ya. ya. Ya, ya. Hmm, seperti ini. Nah, biasanya ada dokumen pada umumnya ya, dokumen pada umumnya itu tertampil item pekerjaan, kemudian progres pekerjaan di minggu lalu sampai minggu ini. Untuk progres mingguan, volume-volume yang kita butuhkan kan volume yang terrealisasi ya, terrealisasi dan juga eh, volume 100%-nya juga. Volume 100%-nya eh, juga kita butuhkan karena eh, ada kemungkinan berubah-berubah volume Hmm, 100%-nya. Karena pada desain pada proyek desain and build ya, eh, banyak kemungkinan untuk terjadi perubahan dan jadi kita perlu mengintegrasikan volume 100% dan volume realisasi. Nah, poinnya ada di situ ya. Saya butuh volume 100% dan volume realisasinya. Kalau dilihat di sini, volume 100%-nya itu merupakan sebuah link menuju tabel V-strip struktur ya. Dan juga pada volume realisasinya juga eh, nge-link. Jadi bukan eh, value ya. Dua-duanya merupakan nilai yang dilingkan. Nah, link tersebut dapat dari mana? Dapat dari uh, report data yang tadi dihasilkan dari Kubikos. Nah, sebetulnya report data dari Kubikos itu hanya tabel yang sebelah kiri ini saja. Tabel sebelah kiri ini saja berubah isi uh, isian apa namanya? Isian volume dengan settingan kolom yang saya inginkan. Mulai dari pertama ada kolom identitas lantai. Ya. Itu eh, diperlukan karena nanti dalam BOQ saya, dalam progres mingguannya, volumenya dipisahkan per kolom. Ya. Nah, ini penting untuk dijelaskan karena setiap project BOQ-nya kan berbeda-beda ya. Jadi kebutuhan untuk hmm, eh, report data itu kan modifikasi. Nah, kebetulan saya butuhnya untuk project ini, setiap volume itu dibedakan per lantai. Jadi saya butuh eh, kolom floor, butuh kolom elemen tipe, butuh butuh kolom material. Kenapa butuh kolom material? Karena salah satu elemen ada tercampur di sini, yaitu elemen wall itu tercampur ya. Kalau tidak dimunculkan materialnya, tercampur dengan volume brick. Jadi volume material brick, material in situ konkrit, dan precast konkrit di sini untuk wall masih tercampur jadi satu. Oleh karena itu saya butuhkan kolom material. Kemudian ada kolom construction base untuk membedakan volume yang eh, terrealisasi dan yang belum. Dari sini untuk klasifikasinya ini ke 4 kolom ini klasifikasinya menyesuaikan template BOQ pada setiap project masing-masing. Butuhnya seperti apa? Kadang
Untuk proyek saya, proyek yang saya gunakan, saya menambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom remark, ya, kolom remark. Karena pada proyek saya pada lantai yang sama, misal lantai satu ya, eh, itu kolomnya harus diidentifikasi secara dua 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 perhitungan. Jadi pada kolom yang sama, pada balok yang sama, pada lantai yang sama, balok saya ada yang menggunakan eh, bekasting fenolik, ada yang bekasting bata ringan pada lantai yang sama. Jadi saya perlu menambahkan kolom remark. Itu material klasifikasi perlu disesuaikan masing-masing proyek. Selanjutnya ada volume yang saya inginkan. Ini ada volume beton, kemudian ada volume wave of rebirth. Nah, kenapa saya mengambil wave of rebirth dari TAS? Padahal kan seharusnya mengambil volume besi itu dari TRB ya, teman-teman. Jadi bisa aja mengambil dari TRB, lalu melakukan proses yang sama seperti ini, tapi hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Nah, cara cepatnya yaitu kita bisa eh, seperti seperti mengimpor data kilogram TRB ke TAS dengan cara memodifikasi masing-masing elemen dengan mengubah rasio besinya. Jadi kan ada kolom K1 misal, kolom K1, kolom K2, besinya kan kita sudah hitung di TRB totalnya berapa. Terus ketemu rasionya. Nah, kita bisa input pada TAS untuk mempercepat proses. Jadi kalau misalkan kita dapat 59 kilogram ini dari TAS, ini kita bisa buktikan di TRB-nya juga 59 karena kita mengimpor rasio dari TRB menuju TAS. Hmm. Nah, ini jadi yang penting kita eh, perlu mengklasifikasikan kolom yang dibutuhkan. Kemudian untuk proses pemecahannya, konsepnya yaitu dipecah menjadi dua kolom, menjadi dua tabel, yang mana tabel pertama merupakan volume untuk 100%-nya. Jadi tidak melihat progresnya seperti apa. Jadi volume 100%-nya berapa, itu dilingkan ke kolom pertama, di tabel pertama. Di tabel kedua adalah volume yang sudah terrealisasi. Bagaimana eh, cara mengelingkan dari tabel yang original sebelah kiri menjadi ke kanan, yaitu dengan cara memanfaatkan kata kunci di sebelah kiri ini. Nah, ini. Jika saya buka, rumusnya seperti ini, teman-teman. Untuk volume kubikasi kolom pada lantai basement, material material beton, saya lakukan sum if seperti ini. Sum if dengan kata kunci yang di sebelah kiri. Tapi pada yang tabel realisasi, sum if dengan kata kunci di sebelah kanannya lagi, di kolom B. Nah, bedanya apa? Kata kunci di kolom A dan di kolom B, yaitu di kolom A hanya eh, saya menggabungkan kata kunci eh, tanpa construction base, alias tidak ter volume 100%-nya tidak terhubung dengan proses realisasinya. Kemudian kata kunci yang kedua, nah ini saya menggunakan kata kunci construction on base, yang mana volume yang terrealisasi saja. Eh,
Mohon maaf teman-teman kalau saya menjelaskannya agak Ya, belibet ya. iya Pak. Jadi Ya. intinya saya memisahkan dua tabel ini dengan dua kata kunci ini. Oke, Satunya baik Pak. Jadi Pak menggunakan intinya kata spesifik. tadi ada pertanyaan Pak, maaf kalau saya potong dari peserta. Ya, Nanti mungkin kalau misalnya bisa untuk yang dummy-nya Excel-nya kita sederhanakan nanti akan kita kirimkan ke peserta ya Pak gitu. Nah, ini ada ya bisa. pertanyaan Pak terkait dengan progres juga ada di Q&A. Kita nggak apa-apa ya Pak bahas satu persatu. Jadi intinya setelah tadi Pak Ruseva buat ini, kemudian dia akan nge-link otomatis ke rekap progres ya Pak, seperti itu. Ya, Nah, ini contoh nih Pak, saya coba bahas satu-satu ya Pak. Pertama, ya, ini nggak semua pertanyaan kita bahas secara live. Kita coba yang masuk ke bagian progres saja sesuai dengan pokok bahasannya Bapak. Yang pertama nih terkait dengan Ibu Hanifah nih. Ini nekber tetangganya Pak Ruseva nih Pak. Nah, ini project di IKN juga. Pertanyaannya Pak, tidak semua item BQ kan masuk ke dalam Kubikos. Bagaimana klarifikasi volume item yang tidak masuk ke dalam Kubikos? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, untuk sistem backupnya Termin, itu item major besi beton bekisting aja atau hanya quantity by kategori perlu calculation sheet? Oh, jadi yang nomor dua ini untuk klarifikasi ke owner, itu calculation sheet-nya itu juga dilampirkan atau hanya quantity by kategori aja, Pak? Oke, Pak, bisa dijawab untuk yang nomor satu. Ini maksudnya tidak semua item BQ masuk ke dalam Kubikos. Yang tidak masuk ke dalam Kubikos itu klarifnya seperti apa, Pak? Begitu. ya, baik. Eh, Memang tidak semua item Kubikos itu masuk, ya, apa namanya, terdapat atau bisa dihitung dalam Kubikos. Dan maksud saya semua item BUG tidak semua ada di Kubikos. Jadi di tempat saya juga ada seperti item-item eh, interioran ya, item Hmm, interioran yang eh, sebetulnya bisa dibuat di Kubikos tapi cukup lama. Jadi mm-mm, lebih cepat secara manual. Nah, untuk yang hal-hal seperti itu, maka kita juga lampirannya secara manual seperti itu. Oh, Dan tetap juga manual ya, Pak. Mm. update progresnya juga manual. Jadi kita eh, setidaknya tapi sudah memotong proses yang lama pada item-item yang bisa dihitung di Kubikos seperti itu. Siap. Berarti kombinasi ya Pak antara Kubikos dengan manual tetap kita buat ya. Terus yang kedua Ya, Pak, perlu calculation sheet lagi dari Kubikos atau buat manual lagi Pak calculation sheet-nya? Kalau di project Bapak. calculation sheet eh, biasanya saya tampilkan saat proses klarifikasi. Ya, Oh, proses oke. klarifikasi. Jadi tidak perlu membuat secara manual lagi, karena kalau membuat secara manual, ya saya pernah contohkan buat secara manual. Contohnya berada pada perhitungan kubikasi betonnya ya. Hasil Mm-mm. akhirnya pasti pasti lebih besar manual itu, karena Hmm, pada manual sulit untuk melakukan 3D deduction ya. 3D oke. deduction itu jadi Jadi MK poinnya, ataupun owner ya pasti menerima karena volume dari Kubikos lebih bersih daripada perhitungan manual. oh, jadi nggak perlu lampiran ya Pak, nggak perlu. Jadi kita jelaskan di awal step by step-nya. Kemudian kalau memang nanti konsultan atau owner yang sudah paham konsepnya, itu nggak masalah ya Pak. Jadi nggak perlu pakai calculation sheet, tidak perlu pakai calculation sheet juga ya. Iya tidak perlu karena Oke. di sini kebetulan eh, konsultannya juga bisa Kubikos. Jadi kalau Oh, oke. misalkan pelaksana ataupun kontraktor kemudian dari konsultan bisa Kubikos, apalagi owner bisa Kubikos, itu proses klarifikasi bisa berjalan lebih cepat lagi seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi Jadi dari itu Bu Hanifah, merupakan faktor yang menentukan juga.
Tapi berarti tidak semua konsultan yang ada di IKN itu satu konsultan ya Pak, gitu. Jadi mungkin yang Bu Hanifah beda konsultan dengan yang punya Pak Ruseva ya. Iya mungkin. Iya. Oke Pak, baik kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ada beberapa yang terkait dengan Pak Ruseva yang akan saya tanyakan nanti. Oke, ini dari Pak Gregorio. Jadi tadi itu sempat sudah saya balas pertanyaannya. Misalnya contoh nih Pak, kasusnya itu untuk yang progress plat Pak, yang dia itemnya horizontal. Nah kalau tadi Pak Ruseva kan membuat contohnya itu untuk yang vertikal, yang unit, kita bisa menggunakan atribut editor. Nah kalau untuk kasus yang plat Pak, kalau misalnya dicornya parsial, progresnya, itu tetap juga menggunakan atribut editor atau ada tips yang lain Pak? Dari Iya, Pak Greg. Heeh. iya. Jadi biasanya juga pengecoran plat itu dan balok ya tidak Iya. tidak Mm. bisa langsung satu zona. Nah, biasanya saya melakukan eh, split pada plat, split. Oh, di split ya Pak, di break gitu Ya, ya? split Oh ya. pada plat. Oke, jadi sudah terjawab ya Pak. Jadi Jadi di break atau di ya, split ya. Kalau di platnya di ya, split, kalau di baloknya kita break ya. Sesuai iya, dengan mapping zoning. Oke, siap Pak. iya, Oke, masih banyak nih Pak. Nggak apa-apa ya. Terus ya nggak apa-apa berikutnya Pak. nanti ada yang bagian partnya saya. Nanti saya ada presentasi juga Bapak Ibu. Kemudian ini ada dari Pak Miftah ya. Pak Miftah, ini kan tadi kita masih ngebahasnya itu untuk yang struktur beton bekisting ya Pak. Ya, Jadi ini ada pertanyaan terkait dengan MEP di luar step, cuman nggak apa-apa kita bacakan saja. Checklist progress MEP, semacam daminya juga, terutama crossing checklist tadi saya lihat Golden for Architecture MEP, crossing checklist dan ketiganya bagaimana untuk skemanya ya. Oke, untuk yang MEP belum kita bahas sampai ke detail ya, Pak Miftah. Ini baru kita bahas untuk yang strukturnya saja gitu. Nanti mungkin kita akan coba buat lagi untuk workshop yang khusus untuk MEP ya, Pak, progresnya. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya untuk yang dummy crossing itu memang khusus buat untuk struktur, Pak, gitu. Nanti akan coba kita bahas ya, Pak, untuk yang sesi lain untuk checklist progress MEP. Karena kalau setahu saya, koreksi kalau salah, kalau progress MEP itu eh, dia sistemnya per masing-masing item itu kan cukup banyak ya Pak. Jadi ada progres untuk titik lampu, ada progres buat untuk kabel atau misalnya ducting. Nah kalau titik lampu mungkin bisa menggunakan atribut editor seperti yang tadi punyanya Pak Ruseva. Kalau untuk yang berhubungan dengan meter lari, seperti ducting, kabel, pipa, saya nggak tahu kalau untuk progresnya itu apakah bisa di break atau bisa di split pipanya untuk kondisi di lapangan. Jadi misalnya pipanya 100 meter baru terpasang 50 meter itu sudah bisa diprogres atau progresnya itu harus satu sistem keseluruhannya terpasang. Nanti akan kita coba diskusi dulu ya Pak terkait dengan yang MEP. Jadi kita masih belum persiapan untuk yang MEP untuk sesi hari ini. Kemudian yang masih berhubungan dengan Pak Ruseva. Nah ini nih, nah ini yang baik lagi ke Bu Hanifah. Ini sepertinya satu tipe dengan yang Pak Ruseva. Mungkin proyeknya itu design and build ya. Jadi kalau misalnya volumenya selalu berubah, itu diupdate berkalanya seperti apa Pak? Kalau yang untuk volumenya berubah. Ada kasus nggak Pak? Kalau di masjid misalnya kolomnya sudah diprogres, misalnya 50 kubik misalnya, ternyata desainnya berubah gitu kolomnya. Itu apakah ada update berkala atau tidak Pak? ya, pada proyek yang tipenya desain and build memang sering terjadi banyak perubahan. Oleh karena itu tadi saya juga menjelaskan perlu eh, mengelingkan volume 100%-nya ya. Jadi saya tidak hanya mengelingkan volume yang terprogres saja, tapi juga volume 100%-nya juga saya linkkan. Jadi ketika ada update perubahan, volume 100%-nya juga ikut berubah. Jadi eh, terlink semua di situ. Jadi mungkin Oke. untuk tahap-tahap perubahannya setiap project berbeda-beda ya.
Untuk yang di IKN yang saya tahu eh, kita ada worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, jadi diupdate secara bertahap. Oh, jadi tetap diupdate ya Pak ya. Jadi yang kita Iya, kunci di tadi pancingannya Bapak itu Excel-nya harus tetap kita input 100%-nya dulu ya Pak. Walaupun dia pakai W0 atau W1 kita kunci dulu ya gitu. iya Pak. Oke, baik Pak. Untuk yang Pak Ruseva, pertanyaannya ini sudah terjawab sebagian. Untuk yang lainnya nanti akan kita bahas setelah kita presentasi ya. Ini sudah kita jawab answer live. Eh, ini satu lagi nih untuk yang Agni Oktarina, apakah Kubikos tidak bisa langsung menghitung persentase progresnya atau memang harus dihitung di Excel? Karena kalau untuk yang di Kubikos, yang saya juga sampaikan ke Bapak Ibu dan Pak Ruseva lakukan, di Kubikos ini perhitungan progresnya berdasarkan volume ya, Bu Agni. Jadi belum berdasarkan bobot bobot persentase. Jadi memang harus kita olah lagi datanya di Kubikos di Excel-nya sehingga nanti pada saat masuk ke laporan progresnya itu sudah berupa bobot ya Pak. Jadi memang tetap harus kita buat secara volume dulu Bu, seperti itu. Kemudian ini tadi Pak Miftah sudah, ini juga sudah. Saya filter dulu ya Pak. Jadi tadi untuk Pak Gregorio sudah terjawab juga. Nah untuk yang Bu Sofiatun, nanti akan coba saya jelaskan di partnya saya ya Bu gitu. Ini Bu Anonymous, insya Allah bisa ini ya. Oke. Nah, ini ada lagi ya. Bagaimana Glodon memastikan klaim volume dari mandor bisa divalidasi secara objektif dan cepat, terutama ketika terjadi selisih perhitungan dengan QS. Ini nanti akan saya jawab untuk klaim volume mandor seperti apa. Nanti kalau misalnya Pak Ruseva bisa bantu, kita nanti akan jawab di sesi yang kedua ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke sesi yang kedua dari saya. Ini mendetailkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ruseva. Kalau Pak Ruseva lebih ke arah progres, volumenya sudah dapat, klarifikasinya juga sudah selesai. Nah, kalau saya mulai dari awal. Jadi di sini izin Bapak Ibu saya untuk share screen. Nah, kalau tadi di partnya Pak Ruseva itu eh, terkait dengan yang sudah prakteknya, kalau saya secara teori. Jadi nanti mungkin bisa saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi di sini untuk yang saya akan jelaskan, jadi kita ada yang namanya klarifikasi perhitungan volume untuk Kubikos TSC sebelum masuk ke bagian progres. Dan nanti ini juga akan berhubungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang di Q&A terkait dengan perbedaan volume dengan mandor atau perbedaan volume tadi dari Bu Sofiatun lantai 1 dan lantai 2. Nah, jadi di sini konsepnya Bapak Ibu, pada saat kita melakukan klarifikasi dengan pihak lain, di sini kan Bapak Ibu biasanya kalau di Kubikosnya itu kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan teknis, misalnya contoh Pak, kok ini volumenya seperti ini, cara inputnya seperti apa kan? Bapak Ibu biasanya bertanya ke hotline si Kubikosnya, kita punya WhatsApp-nya hotline. Itu kalau ada problem apapun pasti Bapak Ibu nanya di situ. Kemudian misalnya contoh ada juga Bapak Ibu yang punya PIC-nya masing-masing, misalnya sama saya, atau sama Pak Alfred, atau misalnya sama Bu Angel, misalnya sama Pak Marco, atau sama Pak Ega, itu kita dari timnya Kubikos kan selalu menjawab permasalahannya Bapak. Nah, kalau yang di sini, itu yang akan saya jelaskan adalah proses akhirnya, begitu Bapak Ibu sudah mendapatkan volumenya, sudah diskusi dengan tim internal Kubikos juga, sudah diskusi juga dengan internalnya masing-masing company-nya perusahaannya Bapak. Misalnya contoh tadi Pak Ruseva itu pasti sebelum beliau membuat laporan progres dan sebagainya, beliau pasti akan berkoordinasi dengan tim internalnya seperti apa penyampaian volume ke pihak eksternal ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini khusus untuk yang di TAS yang saya jelaskan pertama, nah, di sini pengalaman saya untuk melakukan guidance ke pihak lain. Katakanlah Bapak Ibu modelingnya sudah disupport nih oleh timnya servisnya, customer service-nya si Glodon gitu ya. Volume sudah dapat, kemudian sudah didiskusikan akan seperti apa volumenya. Nah, tibalah saatnya Bapak Ibu untuk mengklarifikasi hasil perhitungan Bapak Ibu ini ke pihak konsultan, atau ke pihak owner, atau misalnya ke pihak subkon atau mandor.
Nah, yang pertama yang saya di sini akan jelaskan, saya punya tips untuk mempercepat proses klarifikasi itu. BQ-nya Bapak Ibu itu bisa diinput Excel-nya ke dalam BQ-nya Kubikos. Nanti akan coba saya buka Kubikosnya itu BQ-nya seperti apa. Kemudian setelah BQ-nya itu diimpor ke dalam Kubikos, BQ-nya ya, baru masukkan volumenya ke dalam BQ-nya Kubikos. Nah, setelah masuk Kubikos, katakanlah misalnya skenarionya, saya mensubmit data perhitungan volume Glodon ini ke Bapak Ibu. Anggaplah Bapak Ibu ini sebagai owner ataupun konsultannya saya, gitu ya. Nah, kemudian kan saya tunjukin nih ke Bapak Ibu, ini Bu volumenya seperti ini, yang part yang pertama dan part yang kedua. Kemudian selanjutnya, untuk yang reverse check model, katakanlah misalnya Bapak Ibu random nih bertanya ke saya, Reza, ini kok volume beton pelkapnya kok bisa ketemunya 100 kubik? Itu datangnya dari mana? Katakanlah konsultan atau owner yang Bapak Ibu submit datanya ini, mereka belum memahami secara konteks kubikos itu seperti apa. Jadi mungkin masih membayangi hitungan secara manual. Nah, dari reference track model, kemudian view expression, itu menunjukkan formula dan sebagainya yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Ruseva, ada di slide yang pertama atau slide kedua terkait dengan deduction balok. Nah, nanti kemudian view expression ini dia hanya berupa angka, Bapak Ibu, hanya berupa volume formula. Kemudian kalau misalnya si klarifikatornya ini dari pihak konsultan atau pihak owner ini belum paham dengan angkanya Bapak Ibu, nanti ada visualisasi 3D deduction. Nah, dari 3D deduction itu, misalnya contoh Pak Ruseva bilang, katakanlah tadi baloknya yang menang itu adalah si platnya. Volume baloknya lebih kecil. Nah, itu datangnya dari mana? Bisa kita cek calculation rules. Nah, kemudian dari calculation rules ini, yang paling penting Bapak Ibu adalah data gambar yang Bapak Ibu gunakan untuk klarifikasi perhitungan volume, itu diupdate atau diupload ke drawing manajernya Kubikos TSC Bapak Ibu. Dan ini cukup penting supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak perlu membuka lebih dari satu aplikasi. Nah, kemudian berikutnya seperti biasa cek pemodelannya per item, per lantai, atau keseluruhan lantai tergantung Bapak Ibu klarifikasinya seperti apa. Kemudian ini seperti biasa juga cek dimensi per masing-masing item. Baru cek general elevasi dan elevasi per masing-masing item. Nah, step by step-nya itu lebih kurang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai dari yang input BQ Excel ke dalam BQ Kubikos. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini biasanya untuk fungsi kontrol, pengecekan, klarifikasi, biar mempermudah tidak berulang-ulang, saya memberikan salah satu template atau contoh bagaimana kita bisa melakukan klarifikasi per masing-masing item untuk checklistnya Bapak Ibu. Nah, misalnya contoh di sini, ini mungkin bisa Bapak Ibu modifikasi juga, tergantung dengan template yang Bapak Ibu inginkan. Jadi saya bagi misalnya pekerjaannya file cap, kolom, balok, ada gambar, elevasi, volume, bekisting, dan besi. Katakanlah seperti itu yang sederhana. Nah, dari gambar ini, untuk yang file, itu gambarnya itu kita klarifikasi ini sudah oke atau tidak nih. Maksudnya sudah oke atau tidak, kita klarifikasinya misalnya menggunakan gambar data pancang atau data bore file-nya itu dengan revisi 1 atau W1 gitu. Kalau misalnya untuk yang desain and build. Kemudian ternyata pihak konsultan atau pihak ownernya itu belum mengupdate data perhitungan volumenya. Mereka masih menggunakan R0 atau R1. Nah, di sini kita bisa centang atau checklist untuk gambar ini sudah sepakat oke atau tidak oke. Kemudian yang kedua file. File itu bisa kita cek elevasinya itu sudah benar atau tidak terhadap pemodelannya kita, Pak. Nah, jadi contoh di bagian rules, di sini saya menjelaskan untuk elevasi file itu contohnya adalah top levelnya file itu naik 10 cm dari elevasi bottom file cap. Nah, kalau kita sudah mengunci rules-nya seperti ini, pada saat kita melakukan proses pengecekan, itu lebih enak, Bapak Ibu. Misalnya juga yang kedua, katakanlah untuk yang file cap. Nah, file cap itu rules-nya Bapak Ibu men-step bahwa bekisting sisi sampingnya itu dikurangi dengan sisi bin. Atau misalnya Bapak Ibu mau perhitungan volumenya itu tidak dikurangi. Jadi kalau bisa, ini kita state di kontrolnya itu agar pada saat kita melakukan klarifikasi, penjelasan rules atau penjelasan volumenya itu sudah dijelaskan secara spesifik di keterangan rules-nya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang saya sampaikan lagi tadi, input BQ ke dalam
kubikos gitu ya. Ini adalah salah satu step yang menurut saya cukup praktis. Kenapa? Karena tadi kan ada yang berhubungan dengan volumenya update atau tidak nih. Katakanlah kita pada saat awal melakukan proses perhitungan volume kubikos, itu masih menggunakan data gambar R0 gitu. Tadi seperti Bu Hanifah atau misalnya seperti Bapak Ibu yang lain, masih menggunakan data R0 atau W0. Kemudian apakah diupdate atau tidak? Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi intinya kita masukkan datanya ini, BQ-nya ke dalam si kubikosnya. Jadi ada tools elemen BQ di bagian sisi bawah layar. Nah, berikutnya setelah kita masukkan data BQ-nya, input BQ ke kubikos, kita masukkan data volumenya. Kan tadi Pak Ruseva juga udah menjelaskan, itu kita bisa mengupdate data dan sebagainya. Nah, di sini datanya itu kita input di dalam BQ yang sudah Bapak Ibu input ke dalam kubikosnya. Harapannya supaya apa? Pada saat Bapak mengupdate data volume, ini pengertian data mengupdate-nya tidak menambah baris ya, tidak menambah atau tidak mengurangi baris. Jadi hanya berubah volumenya saja, tidak menambah atau mengurangi baris item. Kalau misalnya menambah atau mengurangi baris item, berarti kita upload lagi data BQ yang terbaru. Nah, contoh katakanlah di sini dengan menggunakan view quantity by kategori, Bapak Ibu sudah dapat nih volumenya, sudah dapat volumenya. Oke ya, sudah dapat volumenya. Kemudian Bapak Ibu input nih ke dalam BQ yang tadi sudah Bapak Ibu masukkan ke dalam kubikosnya. Nah, setelah kita masukkan data ke dalam kubikosnya, berikutnya di sini, nah ini hasilnya, hasil ekspor ke dalam kubikosnya itu kita ekspor lagi Bapak Ibu ke dalam bentuk format Excel. Nah, ini tadi kasusnya sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ruseva. Kita membuat pancingan hasil ekspor Excel, hasil ekspor Kubikos ke Excel. Jadi kayak Excel pancingan gitu ya. Nah, kalau kita ekspor lagi ke dalam bentuk Excel kan format BQ-nya Bapak berubah. Bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita jadikan dia sebagai data yang kita ekspor dari Kubikos. Jadi contoh misalnya kalau saya besarkan, ini nama filenya adalah ekspor BQ dari TASC. Oke ya, dari TASC. Kemudian BQ Bapak yang asli, Bapak Ibu yang asli itu masih ada. Nah, di sini kalau misalnya kita cek, untuk volume kubikosnya itu sudah terlink, sudah ngelink ke BQ yang dari hasil TSC tadi. Nah, skenario-nya adalah jika Bapak Ibu ada perubahan volume, misalnya contoh tidak bertambah atau berkurang item, dan begitu Bapak Ibu update link-nya tadi, otomatis volume yang ada di dalam BQ itu juga otomatis akan terupdate. Nah, tujuannya kita membuat ini adalah kita bisa mengontrol apakah semua item yang sudah kita hitung itu sudah masuk ke dalam koridornya atau batasan-batasan yang ada di dalam BQ, Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau misalnya kita dari view quantity by kategori kan harus nginput lagi nih satu-satu lagi ke dalam BQ. Nah, di sini saya menyimpulkan kita bisa membuat data ini langsung live dari si kubikosnya gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan, otomatis volume kubikosnya akan mengupdate. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tadi data untuk kita klarifikasi ke konsultan atau ke owner ini lebih cepat dibandingkan kita harus buka data dari RAB-nya gitu. Jadi kita bisa langsung satu template bukanya Bapak Ibu. Nah, berikutnya apalagi yang sudah kita lakukan? Nah, di sini katakanlah si konsultan ini atau si owner ini atau misalnya pihak internal meragukan atau mempertanyakan volumenya Bapak Ibu itu. Ini sebagai contoh misalnya saya ada beton pile cap, volumenya adalah 35 meter kubik yang poin 1. Nah, kemudian mau dibuktikan 35 meter kubik ini itu sumbernya dari mana? Nah, kan kita bisa menggunakan yang namanya reversely check model. Jadi setelah tadi kita upload data volumenya, kita bisa menggunakan yang namanya reversely check model, Bapak Ibu. Nanti begitu sudah muncul reversely check model, di sini ya, di poin nomor 4, dia akan masuk ke bagian modeling. Nah, jadi ini reversely check model, dia akan muncul nih masing-masing lokasi file cap-nya ataupun item yang tadi kita reversely check model. Nah, setelah kita cek reversely check model, baru kita klik yang tadi namanya si modelingnya. Modelingnya kan otomatis terklik ya.
kita bisa klik yang namanya View Expression, Bapak Ibu. Di sini ada View Expression, jadi bisa kita klik View Expression. Kemudian di dalam View Expression ini akan menjelaskan formula-formulanya seperti apa. Nah, katakanlah si konsultannya atau ownernya atau pihak yang lain, mandor atau subkon, nggak paham nih. Nah, kita bisa klik yang namanya tadi 3D deduction, seperti yang ditanyakan di Q&A. Nah, konsep bentuk perhitungan volumenya seperti apa, secara visualisasi bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita cukup mewakili satu atau dua item yang mau kita klarifikasi. Nah, begitu dari pihak konsultan MK atau misalnya dari pihak ownernya itu sudah oke, kita bisa lanjut ke item-item yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya. Kalau urut-urutannya itu lebih simpel karena BQ-nya kita itu sudah kita input ke dalam si kubikosnya tadi. Tapi tetap RAB eksternalnya kita tunjukkan juga ke pihak ownernya. Itu sudah ngelink dengan volume yang dikeluarkan tadi Excel-nya dari si kubikosnya, Bapak Ibu. Itu tadi untuk yang pertama seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini juga masih ke dalam tahap view expression juga. Kalau yang tadi berhubungan dengan misalnya pelket, bekisting. Nah ini kalau kita masuk ke area untuk yang pasangan dinding, Bapak Ibu juga bisa menunjukkan nanti untuk view expression-nya seperti apa. Kemudian 3D deduction-nya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu dilihat rumusnya, pastikan konsultan atau QS ataupun ownernya akan bertanya, dari mana Reza bisa menentukan si volume ini itu rumusnya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu. Seperti biasa, kita harus menjelaskan standar kalkulasinya itu seperti apa nih Bapak Ibu. Kalau dengan menggunakan Excel kan, Bapak Ibu harus klik dulu F2 supaya rumus Excel-nya kan keluar ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu jelaskan, oh kenapa kok volume betonnya lebih kecil nih Bapak Ibu atau volume platnya lebih besar gitu ya. Di sini saya settingannya adalah volume betonnya balok dengan volume betonnya plat itu yang dimenangkan misalnya volume beton baloknya. Misalnya contoh seperti ini. Ini juga harus kita buat klarifikasinya ke pihak owner ataupun pihak konsultannya. Kita sudah ada settingan loh untuk settingan volumenya seperti ini gitu. Dan tanpa merubah modeling, jika misalnya konsultannya bilang, Reza, saya maunya betonnya yang dikalahin terhadap platnya misalnya begitu. Jadi otomatis kita bisa langsung berubah, kita running lagi. Begitu kita running nanti di BQ yang tadi di awal itu otomatis akan terupdate Bapak Ibu seperti itu. Nah ini jadi dari tadi reversely check model, kemudian view expression, kita bisa menjelaskan rules-nya seperti apa. Nah, ini juga sama. Misalnya kasus untuk yang pengecekan metode perhitungannya, misalnya untuk plaster, aci, atau cat. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di bagian calculation rules-nya juga untuk wall finish itu seperti apa. Jadi intinya, pada saat kita melakukan klarifikasi, jelaskan juga data-data untuk metode perhitungan volumenya itu sumbernya dari mana, selain kita random untuk mengecek data item mana yang mau dicek oleh CQS-nya, konsultannya, ataupun ownernya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita bisa langsung step by step lebih jelas untuk urutan-urutannya. Jadi nggak loncat-loncat, oh ngecek ini, ngecek ini, ngecek ini itu tidak gitu. Itu cukup rumit. Jadi kita buat sistematik. Oke, kita lakukan yang pertama apa dulu nih, yang kedua apa dulu nih, yang ketiga apa dulu. Jadi si konsultannya, QS-nya atau ownernya itu nggak bingung step by step-nya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, begitu sudah selesai nih, volumenya juga sudah, pasti yang akan ditanyakan adalah, Za, dengan volume yang tadi, data gambar yang kamu gunakan, data gambar yang mana nih, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau bisa dilampirkan juga di dalam kubikosnya. Anggaplah bahwa data gambarnya itu adalah data gambar yang terakhir, Bapak Ibu, data gambar yang final dan sebagainya, itu sebagai pembuktian. Kenapa? Karena pada saat klarifikasi perhitungan volume itu kan pasti data-data yang digunakan bukan hanya data Excel, bukan hanya data formulasi dan sebagainya, gambar juga penting. Nah, yang bikin lama itu pada klarifikasi adalah Bapak Ibu terkadang lupa untuk mencantumkan referensi data gambar yang digunakan. Misalnya contoh Bapak Ibu kalau yang hitungan manual kan cuma ada sheet panjang kali lebar kali tinggi, volumenya berapa, asnya di as berapa gitu ya. Tapi Bapak Ibu lupa mencantumkan referensi data gambar yang digunakan itu data gambar yang mana. Sehingga pada saat dibuka gambarnya, si konsultan atau si QS ini akan bertanya lagi, yakin Bu data gambar yang digunakan adalah data gambar yang itu? Jangan-jangan Ibu salah buka data gambar nih gitu. Yang harusnya mungkin Bapak Ibu ngitungnya pakai R0, tapi Bapak Ibu buka datanya yang sudah data gambar R1. Nah, ini cukup penting untuk klarifikasi
data gambar yang kita gunakan itu pengecekannya cukup mudah juga, jadi nggak membuang waktu untuk buka-buka file gambar lagi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini juga pengecekan elevasi juga cukup penting dan juga untuk pengecekan mutu beton atau spesifikasi beton yang Bapak Ibu gunakan. Jadi intinya, oh benar nggak nih untuk yang elevasinya itu sudah sesuai dengan cross sectionnya Bapak Ibu seperti itu, atau untuk gambar potongannya sudah sesuai atau tidak. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu pada saat kita melakukan proses pengecekan klarifikasi perhitungan volume. Seperti itu. Jadi untuk yang item-itemnya, Bapak Ibu boleh random, boleh item apapun yang mau disampaikan ke pihak tadi QS-nya atau pihak konsultannya ataupun pihak ownernya. Intinya adalah secara step by step-nya Bapak Ibu sudah melakukan semua hal ini. Sehingga si konsultan atau si QS-nya ini tidak akan mengecek terlalu banyak dan atau misalnya kontraktornya nggak ngecek terlalu banyak, dengan satu konsep penjelasan mereka sudah paham semuanya, sehingga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ruseva tidak perlu lagi menggunakan data calculation sheet-nya sebagai lampiran Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini juga sama untuk pengecekan dimensi. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan tutorial dari kita, itu kan ada yang namanya juga untuk yang dimensinya itu auto identify ya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan dimensi, bisa diinput secara manual atau juga bisa diinput secara identify schedule, Bapak Ibu. Ini salah satu metode untuk yang misalnya balok. Kemudian untuk yang berikutnya, pengecekan dimensi juga, itu bisa yang dari kolom itu juga sama, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang step by step-nya. Jadi untuk yang Kubikos TAS, kalau saya simpulkan, saya menggunakan metode BQ-nya itu saya input dulu ke dalam Kubikos TAS-nya, kemudian saya update volumenya di dalam Kubikos-nya, si BQ-nya. Untuk ini kan keluar hasil ya, keluar hasil ekspor dari Kubikos TSC-nya, ini sebagai perantara. Perantara antara modeling dengan BQ. Perantaranya ini kita save tadi dalam bentuk namanya misalnya ekspor BQ dari TSC. Kemudian file Excel ini kita linkkan lagi Bapak Ibu di sini. Sehingga kalau misalnya ada perubahan volume, nama filenya masih tetap sama, item-itemnya masih tetap sama. Begitu kita replace atau update links, volumenya juga otomatis akan terupdate. Seperti itu. Nah, ini untuk yang TSC, Bapak Ibu, yang tadi saya detailkan dari Pak Ruseva, seperti itu untuk klarifikasinya. Jadi, ini step by step-nya, bisa mungkin Bapak Ibu contoh, atau kalau memang Bapak Ibu ingin modifikasi, Reza kayaknya punya kamu terlalu jelimet nih, terlalu ribet gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mesederhanakan sesuai dengan kondisi project ataupun perhitungan volume Bapak Ibu pada klarifikasi seperti apa. Paling enggak ini sebagai guideline pada saat Bapak Ibu diminta, katakanlah saya diminta Bapak Ibu, tolong dong presentasikan perhitungan volume kamu ke kami gitu. Apa yang harus kamu tunjukkan ke kami seperti apa? Nah, Bapak Ibu sudah ada step by step-nya seperti ini. Nah, ini juga untuk yang tadi kontrol pengecekannya juga, tidak mutlak harus sama seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu modif sesuai juga dengan kondisi project ataupun perhitungan volume yang Bapak Ibu lakukan, proses pengecekannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ini sudah dicek, mungkin kalau yang untuk resminya, seperti project-project itu kan ada kop projectnya, ada tanda tangan yang di bawahnya, misalnya diperiksa oleh apa, kemudian disetujui atau dicek oleh siapa, itu mungkin bisa dijadikan sebagai paraf atau apapun Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu modif seperti itu. Oke, ini untuk yang copy cost TSC-nya, kalau dari versi kita, untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan klarifikasi dengan pihak luar, mandor, subkon, owner, QS, konsultan, dan sebagainya, pendapat kami untuk lebih efisien seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini saya nggak menjelaskan secara detail ya, karena kita di sini pembahasannya itu terkait dengan mau klarifikasi, kita mau nunjukin apa sih gitu. Nah, itu Bapak Ibu dari pendapat kami seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ini kan tadi dari Kubikos TSC ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang Kubikos TRB. Sebenarnya untuk yang Kubikos TRB ini nggak beda jauh klarifikasinya itu seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi tetap sama, kita melakukan proses input BQ-nya Bapak Ibu, BQ Excel ke dalam BQ-nya Kubikos. Jadi saya sebut istilahnya tadi BQ Kubikos. Kemudian di dalam BQ Kubikos ini itu kita input volumenya, sama juga tadi seperti yang tadi di Kubikos TSC gitu. Nah, kalau sudah di input volumenya,
cek input rebar per item. Jadi kan biasanya kalau rebar itu kan kita input modelingnya sudah ada, kita input datanya nih, tulangan kolomnya, utamanya berapa, sekangnya berapa, itu kita klarifikasi inputnya kita itu sudah benar atau tidak, kita tunjukkan ke pihak yang mau kita klarifikasi tadi. Kemudian tunjukin yang namanya edit rebar, karena kan kalau Kubikos TRB itu breakdown-nya berupa edit rebar. Nah, kita bisa menjelaskan ke pihak klarifikasinya bahwa Bapak Ibu, saya untuk perhitungan volumenya tidak hanya berupa angka loh, kita juga ada yang namanya rebar shape-nya juga gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita klarifikasi itu susah nih dapetin angka panjang tekukannya, panjang menerusnya berapa, kalau hanya dengan menggunakan Excel konvensional. Nah, kalau dengan menggunakan edit rebar itu lebih lebih cepat kita menjelaskannya Bapak Ibu. Kemudian rebar layout. Nah, ini rebar layout tergantung nanti metode pelaksanaan pembesiannya Bapak Ibu seperti apa. Nah, pada saat kita ngecek rebar layout, pasti kan ada bertanya nih si pihak klarifikasinya, Zak, kamu kok bisa sih overlappingnya, panjang lewatannya ketemunya bukan 40D, tapi lebih besar daripada 40D. Nah, kita bisa tunjukin check calculation rules-nya itu seperti apa. Nah, begitu sudah selesai untuk yang check calculation rules-nya, kita bisa kontrol dengan menggunakan tools yang namanya rebar data check. Nah, bagi Bapak Ibu yang benar-benar sudah familiar dengan Kubikos TRB, untuk mengontrol apakah besi yang Bapak Ibu input itu semua sudah terinput, itu kan ada tools di bagian toolbars-nya tools, kemudian rebar data check. Itu sudah terinput semua atau tidak. Takutnya ada tulangan, ada modeling yang sudah dibuat, tapi tulangannya belum diinput. Nah, itu bisa menggunakan rebar data check. Kemudian, cek konsep penulangan yang dihitung. Maksudnya saya gini Bapak Ibu, terkadang kan untuk kasus-kasus penulangan yang berhubungan dengan overlapping atau berhubungan dengan panjang lewatan, itu kan mindsetnya setiap personel kan beda-beda ya Pak. Kita harus bisa menjelaskan konsep penulangan yang kita hitung itu seperti apa. Nanti akan coba kita bahas ya untuk detailnya. Nah, ini juga sama tadi kondisinya. Di dalam Kubikos TRB ini, kita bisa menginput data BQ yang kita punya ke dalam BQ-nya TRB. Jadi nomor satu itu yang di bawah itu BQ-nya TRB, kemudian yang nomor dua itu kita import Excel BQ-nya. Nah, Excel BQ-nya kita select datanya, kemudian kita anggap ini sebagai yang akan kita isi, yang kita kalkulasi. Nah, kita input datanya, Excel-nya seperti ini. Jadi konsepnya juga sama. Kita pada saat klarifikasi, ini kan BQ-nya Excel ini sudah kita input ke dalam BQ-nya Kubikos, berarti sudah mewakili Excel-nya, BQ-nya Excel. Nah, ini kita input volumenya, kita input satu persatu sesuai dengan itemnya. Ini juga alasannya kenapa kita mempermudah proses perhitungan volumenya, klarifikasinya. Nah, di sini kita juga bisa mengontrol apakah semua item yang sudah kita hitung itu sudah kita masukkan ke dalam BQ, gitu ya Bapak Ibu. Dan juga ini juga bisa sebagai fungsi kontrol atau fungsi monitoring. Ini kan kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, ini kalau saya perbesar, ini kan ada yang show associate status. Show associate status itu yang warnanya putih, itu belum kita input ke dalam BQ. Yang warnanya hijau dan warnanya eh, abu ungu, itu sudah kita input ke dalam BQ. Nah, fungsi kontrolnya itu kenapa? Karena gini, terkadang di dalam gambar itu ada itemnya, tapi BQ-nya belum ada. Nah, ini kita bisa mengontrol, oh ternyata untuk yang PC3A, PC3B itu di dalam gambar ada, tapi di dalam BQ-nya belum ada. Itu nanti bisa kita jadikan sebagai bahan RFI. Bisa kita jadikan sebagai bahan klarifikasi, Pak, ini untuk yang pekerjaan yang di dalam gambarnya ada, di BQ-nya nggak ada, itu konteksnya mau diapain gitu, skenario seperti apa. Nah, ini tujuannya juga kita bisa input ke dalam volume Excel ke BQ, lebih ke kontrol monitoring, apakah item yang ada di dalam gambar sudah sesuai dengan item yang ada di dalam BQ atau tidak nih Bapak Ibu. Nah, ini pada saat kita klarifikasi, kita buka data BQ yang ada di dalam BQ-nya Kubikos TRB. Nah, berikutnya, kalau misalnya kita lanjutkan lagi, nah ini sudah ya. Nah, kemudian di sini pengecekan input data penulangan. Nah, penginputan data penulangan, di sini saya kasih contoh misalnya untuk yang penulangan balok gitu, yang berupa bin schedule. Karena kalau penulangannya kan cukup banyak ya, template-nya ada yang berupa tabel,
ada yang berupa denah penulangannya, ada yang berupa section, dan ini saya ambil contoh yang misalnya yang berupa section gitu, yang berupa potongan tulangan. Nah, ini kita bisa klarifikasi nih untuk ke pihak eksternal. Oh, untuk yang B24A itu penulangannya bentuknya seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tunjukkan. Oke, kalau misalnya tadi penulangannya oke, bisa kita checklist. Oke, Reza, berarti untuk yang balok di lantai ground floor, yang B24A sudah oke, sudah sesuai dengan data gambar. Nah, ini kita checklist, berarti sudah bisa kita skip ke item yang lain. Nah, ini untuk yang kolom juga sama. Ada Bapak Ibu yang input data penulangan kolomnya itu langsung di atribut editor. Ada juga yang beberapa bagian menginput data penulangannya dengan menggunakan kolom schedule. Nah, ini intinya setiap data penulangannya itu bisa kita klarifikasi sesuai dengan detail tulangan yang ada dalam gambar CAD atau tidak, gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita pengecekan input data penulangan untuk ke pihak yang kita mau klarifikasi. Nah, berikutnya untuk yang penulangan plat. Yang penulangan plat ini konteksnya, Bapak Ibu kan pasti yang pengalaman dengan menggunakan Kubikos, ada yang menggunakan penulangan plat ini menggunakan parametrik, dan ada juga yang menggunakan arrangement bar. Nah, ini juga harus kita klarifikasi. Perhitungan volume penulangan plat kita itu putus per kotak-kotaknya balok, atau kita buat tulangannya itu dengan diameter yang sama, itu kita buat menerus nih, misalnya per 12 meter, seperti itu. Ini juga harus kita jelaskan ke pihak klarifikasinya itu seperti apa, Bapak Ibu. Ini kita jelaskan juga untuk pengecekan input data penulangan si plat. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita buka datanya satu persatu, urutannya seperti ini. Jadi tadi kan kita mulai misalnya untuk yang contoh ya random, misalnya tadi untuk balok, kemudian untuk kolom kita cek data penulangannya seperti apa. Kemudian untuk yang plat seperti ini juga. Jadi kan plat tadi nomor 3 dengan nomor 4 itu metode penginputan datanya bisa menggunakan parametrik, bisa menggunakan arrangement bar. Nah, dari penulangan plat, kemudian kita bisa lanjut untuk yang balok. Nah, yang balok ini kan kita harus menjelaskan nih ke pihak konsultan ataupun ke pihak eksternal lainnya gitu ya Bapak Ibu, atau ke mandor atau ke subkon besi gitu ya. Kok bisa perhitungan volume besinya si Bapak Ibu dengan saya bisa beda nih gitu kan. Perbedaannya seperti apa? Kita bisa buka yang namanya rebar layoutnya balok. Misalnya kita ambil random di grid yang mana gitu ya. Nah, kemudian nanti pasti ada persyaratan. Reza, untuk penulangan atas, itu sambungannya berada di lapangan. Nah, untuk yang tulangan bawah, misalnya sambungannya berada di seperempat betang, di area tumpuan. Kita bisa jelasin bahwa perhitungan volume kita sudah sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian juga panjang overlappingnya juga sudah kita cek juga gitu. Nah, dari hasil rebar layout ini, misalnya contoh Bapak Ibu kita next lagi, kan pasti konsultannya nanya, Reza, setelah kamu tadi menunjukkan ke kami data perhitungan volumenya penulangannya seperti ini, dari mana sih dasar-dasar kamu? Kamu bisa menentukan panjang penjangkarannya sekian, tekukannya sekian, kemudian misalnya untuk sambungannya berada di tengah bentang atau sambungannya berada di seperempat bentang. Ya, ini juga termasuk yang kolom. Kenapa kok misalnya untuk kolom itu sambungannya setiap lantai ada, atau misalnya sambungan itu nilai nilai overlappingnya sekian. Itu pasti akan ditanya Bapak Ibu klarifikasinya. Nah, begitu ini udah selesai, kita bisa langsung masuk ke bagian pengecekan elevasi dan mutu beton. Jadi pasti akan ada korelasinya. Oke Pak, untuk masalah panjang lewatan, panjang penyaluran, itu di standar konsultan, misalnya setiap mutu beton yang berbeda, setiap mutu besi yang berbeda, setiap diameter besi yang berbeda, akan menghasilkan panjang penyaluran, panjang lewatan yang berbeda-beda, karena bentuknya berupa tabel. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan seperti itu. Nah, sebelum berjalannya seperti itu, pastikan kaitannya dengan mutu beton. Mutu beton itu akan berkaitan dengan panjang lewatannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu set. Ini juga harus kita tunjukkan juga ke pihak eksternalnya, pihaknya Bapak Ibu yang mau lakukan klarifikasi, itu seperti apa nih gitu. Jadi Bapak Ibu tunjukkan aja, Pak, ini mutu betonnya sudah saya ganti semua loh, karena akan berpengaruh terhadap hasil panjang lewatannya saya nih gitu. Nah, dari sini begitu Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan elevasi dan mutu beton, nah Bapak tunjukkan juga untuk yang namanya settingan panjang lewatan dan panjang penyaluran. Karena Bapak Ibu kan mungkin ada yang menggunakan konsep 40D, ada yang menggunakan konsep berupa tabel panjang lewatan dari pihak konsultan atau standar detail penulangan.
Ini juga harus kita lakukan klarifikasi nih Bapak Ibu. Ini cukup penting gitu karena akan berpengaruh ke hasil rebar layout atau edit rebarnya Bapak tadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jelaskan sedemikian rupa yang kita rubah settingannya seperti ini, itu dijelaskan juga ke pihak klarifikatornya seperti apa. Ini untuk yang panjang lewatan ya, development lab and setting. Yang Bapak Ibu terbiasa dengan Kubicoaster B, ini sudah familiar ya, sudah sering dilakukan sehari-harinya seperti ini. Nah, ini juga penting juga metode perhitungannya itu adalah untuk yang calculation rules. Ada yang mungkin sambungannya dibuat zigzag, ada yang sambungannya dibuat paralel, kemudian settingan-settingan yang lainnya itu dijelaskan juga ke pihak klarifikatornya itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi pada saat kita klarifikasi ini juga harus dibuka datanya, rules-nya seperti apa. Nah, kemudian rules ini macam-macam ya, ada rules yang general, ada rules yang kadang-kadang Bapak Ibu ganti di atribut editor. Kan itu sering tuh kejadiannya. Misalnya ada balok satu balok, kemudian apa ya namanya, untuk balok tersebut itu Bapak Ibu nggak merubah rules-nya itu general, tapi di atribut editornya itu juga ada calculation rules yang bisa Bapak Ibu modifikasi. Nah, ini selain kita mengklarifikasi, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk memverifikasi hasil dari orang lain juga gitu. Bukan Bapak Ibu sebagai pelakunya, tapi sebagai Bapak Ibu yang ngecek. Jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu dapat dari saya datanya, misalnya kalau Bapak Ibu udah tahu nih bayangannya pada saat menggunakan Kubikos itu yang harus dicek di dalam Kubikos itu apa saja. Ini juga bisa panduan juga untuk Bapak Ibu gitu. Kan tidak semua Bapak Ibu yang hadir di sini itu sebagai yang membuat kubikosnya. Ada juga yang sebagai pengecekannya gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang backgroundnya sebagai konsultan atau sebagai MK atau sebagai owner. Nah, Bapak Ibu tuh udah punya bayangan. Oh, ternyata untuk data volume yang dari kubikos itu cara pengecekannya itu step by stepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi pada saat menerima data model dari saya misalnya gitu, Bapak Ibu bisa langsung tanggap nih. Oh, yang harus saya cek itu adalah mulai dari sini, mulai dari sini, mulai dari sini. Jadi Bapak Ibu udah punya bayangannya juga. Nah, itu prosesnya gampang kalau misalnya kita bandingkan dengan konvensional. Begitu sudah buka Excel tuh, wah udah ribet nih. Ini yang mau dicek apa nih gitu kan? Udah nggak kebayang. Nah, kalau ini kan ada panduannya Bapak Ibu, ada step by step-nya, ada flowchart-nya. Nah, ini juga sama, kemudian pengecekan ini juga sampai ke mutu besi yang digunakan, karena tadi saya sempat mention di awal sebelumnya, mutu beton yang berbeda, mutu besi yang berbeda, diameter besi yang berbeda, itu panjang lewatan, panjang penyelurnya akan beda-beda ya. Nah, ini contoh misalnya mutu besinya diganti, misalnya BJTD 42A, ini bisa kita lakukan juga. Kemudian ada settingan-settingan yang di tension and compression setting, ini juga harus kita cek juga apakah lappingnya itu dianggap sebagai tension grade B atau untuk panjang penyalurannya itu sebagai tension. Ini akan berpengaruh juga nanti ke panjang penulangannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini yang dapat saya simpulkan untuk yang Kubicoaster B lebih kurang sebagai pihak yang membuat proses pemodelannya itu yang mau disampaikan ke pihak lain seperti apa, dan pihak lain yang tidak memiliki Kubikos untuk pengecekannya seperti apa, itu juga bisa kita lakukan step by step-nya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, itu dia untuk yang dapat saya sampaikan, proses klarifikasinya seperti itu. Oke, ini penjelasan saya. Di sini juga sudah, apakah masih ada pertanyaan atau tidak? Kita coba stop sharing. Oke, oh cukup banyak ya. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan, berarti tadi mulai dari mana ya? APNI ya. Ini tadi sudah kita jawab, sekarang masuk ke Bu Hanifah. RAB-nya kan untuk bagian volume. Apakah ngelink ke Excel hasil ekspor quantity by kategori, Pak? Bagaimana jika volumenya selalu berubah? Apakah diupdate berkala? Oke, yang contoh nih Bapak Ibu. Saya coba buka file software-nya. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya untuk metode pengecekan final quantity masjid, apakah dengan presentasi saja atau form pengecekan juga, Pak? Gitu. Untuk yang pengecekan volume bisa dilengkapi juga dengan form, itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Apakah bisa penulangan plat per 12 lantai ada lappingnya Pak Reza? Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan Pak, untuk yang tadi di bagian penulangan itu ada yang bagian parametrik dan arrangement bar. Nah, kalau untuk yang per 12 meter itu menggunakan arrangement bar. Nanti kita akan coba buka softwarenya.
Untuk bin beda elevasi, bisa otomatis fibernya akan stop atau bagaimana, nanti akan kita jelaskan juga. Oke, nanti untuk absensi ada ya. Untuk perhitungan ribet itu secara detail bisa kan diekspor ke Excel. Bisa ya Pak, jadi coba saya buka softwarenya. Misalnya ya saya langsung live, tadi Pak Ruseva kan juga buka software ya, saya juga buka software. Misalnya saya ambil kasus Kubikosnya, bentar ya. Oke, nah ini saya share screen. Oke ya, sebentar saya izin share screen untuk yang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya BQ ya. Jadi volumenya ini sudah saya input nih ke dalam Kubikos TSC. Jadi saya punya di sini katakanlah yang PC3, yang PC3 ini belum saya input masih nol. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini volumenya masih nol. Kemudian skenario-nya adalah saya gunakan view quantity by kategori. Saya klik yang di bagian ground floor. Oke ya Bapak Ibu, ground floor. Nah, kemudian saya ambil yang di sini misalnya file cap gitu ya, file cap. Nah, di sini file cap-nya PC3, PC3A. Berarti saya ambil PC3A. Ini kan volume beton. Jadi saya klik ini 2 kali. Nah, volume betonnya akan terupdate di sini. Kemudian untuk bekisting saya klik di sini, bekistingnya ini PC3 saya klik ini 2 kali. Berikutnya pembesian kita gunakan yang TRB ya, misalnya kita gunakan yang TRB. Ini saya close. Oke, jadi saya sudah mengupdate volumenya di sini. Kita import Excel file. Kemudian kalau saya buka Excel-nya yang RAB-nya itu, ini ada yang namanya RAB master. Kalau kita lihat di sini, PC3A-nya belum terupdate, masih kosong nih Bapak Ibu, masih kosong. Nah, sekarang saya yang dari Kubikos TAS-nya itu saya ekspor Excel. Jadi saya ekspor ke Excel. Oke, ekspor ke Excel. Ini semuanya saya ekspor. Oke ya, kemudian saya klik OK. Nah, di sini saya ada yang namanya ekspor BQ dari TSC. Ini saya save. Yes. Oke. Kemudian berikutnya untuk yang data ini karena tadi saya belum link ya. Jadi kalau untuk datanya itu ini saya buka untuk file yang tadi saya share. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah update itu nggak perlu diupdate lagi. Nah ini contoh misalnya untuk yang ekspor dari TSC. Saya klik open. Nah ini untuk yang dari opennya. Jadi nanti bisa kita linkkan nih Bapak Ibu pekerjaan yang ini. Itu seperti biasa kalau Bapak Ibu ngelingkan ke dalam Excel ya. Jadi bisa dilingkan di sini. Misalnya contoh eh, saya klik misalnya di sini sama dengan intinya seperti kita buat link biasa Bapak Ibu ya. Kita buat link biasa, kemudian kita linkkan dengan yang tadi volume yang sudah kita buat. Nah, konteksnya seperti ini sudah ada ekspor data dari Kubikosnya gitu Bapak Ibu. Nah, intinya untuk update-annya itu pancingannya itu adalah data file dari ekspor Kubikosnya itu sudah ngelink di sini ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini sudah ngelink intinya untuk pembuatan volumenya ke BQ-nya itu ada perantaranya tadi dengan menggunakan yang file ekspor data dari BQ tadi. Itu yang tadi kita buat. Berikutnya pertanyaannya ini yang tadi kita jelaskan metodenya seperti ini. Oke ya, misalnya saya stop share. Pertanyaan berikutnya, ya intinya kalau dari yang Ibu Hanifa tadi untuk progress formnya itu bisa kita buat juga. Dan untuk pengecekan final kuantitinya juga, saran saya kalau memang lebih bagus BQ-nya Ibu diimpor ke dalam BQ-nya Kubikos ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan update volume, otomatis BQ-nya otomatis berubah. Untuk Pak Zaki, penulangannya platnya per 12 meter dan ada lappingnya. Ini contohnya seperti ini ya Pak ya. Jadi saya ada misalnya untuk yang slab main bar. Nah, di sini saya buatnya langsung per 12 meter nih Pak. Jadi kalau saya klik di sini,
ini sudah nggak per kotak-kotak. Jadi kalau saya klik rebar 3D, ini sudah langsung otomatis 12 meter nyambung, 12 meter nyambung. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang warna kuning ini itu dia sebagai overlappingnya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada potongan-potongannya seperti ini untuk yang Pazaki. Jadi ini kita menggunakan yang namanya arrangement bar, Pak. Arrangement bar itu nanti ada di panduan video tutorialnya kita di Golden Teachable. Bisa menggunakan konsepnya continuous dan di sini ada yang menggunakan two point. Jadi ini kita select semua plat dengan diameter yang sama, misalnya sama-sama diameter 10, kemudian kita gunakan sistem tarik satu item gitu. Jadi ini bisa kita buat per 12 meter. Kemudian selanjutnya tadi ada juga pertanyaan dari Bapak, sepertinya untuk Bapak Ibu yang belum familiar dengan Kubikos, itu masih banyak pertanyaannya. Jadi contoh saya ambil yang kasusnya tadi baloknya beda level. Ini sebenarnya di luar konteks klarifikasi ya, tapi coba akan saya jelaskan BIM. Oke, katakanlah BIM-nya ini dia levelnya sama, kemudian kita klik kanan, ini kita break, Bapak Ibu, misalnya kita break di sini. Kemudian setelah kita break, ini levelnya kita turunkan. Misalnya levelnya kita turunkan minus 0,2 misalnya ya. 0,2. Jadi kan secara level udah beda ya. Secara level udah beda, di break dulu. Kemudian nanti setelah di break baru kita buat crank beam-nya, Bapak Ibu. Misalnya contoh ya. Ini dasar dasar ya, jadi crank. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan, kita klik OK misalnya. Jadi sudah ada crank beam. Dan nanti tulangannya akan menerus, Bapak Ibu. Jadi nggak ini ya, nggak terputus gitu. Untuk dari pertanyaan dari Bapak yang di live, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya calculate, itu tulangannya akan ada tekukannya ya. Jadi intinya kalau misalnya ini kita calculate, jadi bentuknya dia akan mengikuti kemiringan si baloknya. Itu biasanya umumnya bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan kubikosnya, ini juga sering Bapak Ibu lakukan seperti ini ya. Jadi menggunakan crank beam. Nah, ini kalau kita jadikan rebar 3D, nah ini sudah otomatis akan ada tekukannya seperti ini ya, Bapak. Begitu. Ini juga yang bisa kita klarifikasi ke pihak lain, bahwa kalau bentuk baloknya seperti ini, itu tulangannya sudah menyesuaikan terhadap kemiringannya, gitu. Oke, kemudian selanjutnya, hmm, oke ya, jadi sebentar. Oh, tadi, oh belum di-share ya, maaf. Screen. Ya intinya tadi untuk yang baloknya beda level ini seperti ini ya. Yang tadi putus beda level seperti ini. Kemudian untuk yang tadi platnya menerus juga bisa kita lakukan slab main barnya itu dengan yang menggunakan arrangement bar. Jadi ini juga tadi bisa buat menerus. Misalnya tadi yang per 12 meter ya. Jadi ini kalau misalnya saya klik rebar 3D, ini juga sudah yang berupa per 12 meter seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita cek, nah ini tadi sudah ada per 12 meternya, dan warna kuning ini menandakan indikator untuk overlappingnya, Bapak Ibu. Oke, itu sudah ya untuk yang pertanyaannya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan yang berikut. Oke, stop share. Oke, untuk Q&A yang berikutnya, untuk perhitungan rebar secara detail, bisakah diekspor ke Excel ya? Untuk Pak Miftah, ini bisa ya, bisa kita ekspor ke Excel. Jadi nanti tampilannya untuk detailnya itu ada yang namanya rebar schedule ya. Jadi kalau ini saya share lagi, sebentar, share screen. Oke, jadi di sini ada yang namanya report untuk Pak Miftah. Jadi di sini ada report. Nah, reportnya ini, kalau bisa kita klik report, itu bisa kita buat untuk detailnya itu rebar shape-nya ya Pak. Oke, sebentar ini lagi loading. Nah, ini kalau misalnya saya buatkan untuk panduannya, Pak, ini cukup panjang ya. Jadi intinya
Untuk yang tadi file cap, misalnya contoh file cap PC1, kita pilih OK. Nanti di sini Bapak Ibu reportnya bisa diekspor juga ke dalam bentuk format Excel, ada rebar schedule ya Pak. Jadi sini ada rebar schedule. Rebar schedule-nya ini, nah ini bisa Pak Miftah ekspor juga ke dalam bentuk format Excel. Jadi nanti klik kanan, ada export to Excel juga Pak. Seperti itu. Ini nggak perlu dibuat manual, ini hasil operate dari software ya Pak. Oke. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi yang lain kira-kira? Tadi Pak Zaki sudah. Untuk yang final quantity Bu Hanifah juga tadi sudah. Kalau memang perlu ada form pengecekan lebih bagus. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ruseva, itu tidak perlu apa ya, tidak perlu melampirkan calculation sheet karena sudah kita jelaskan semuanya di awal. Tapi kalau memang butuh, nanti calculation sheet-nya bisa kita pakai yang dari hasil report ya, Bu. Seperti itu. Oke, ini sudah dijawab otomatis semuanya. Untuk yang tadi Pak Mita, MEP kita hold dulu ya Pak, seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang lain kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak terkait dengan penjelasan saya dengan Pak Ruseva? Oke, kalau misalnya tidak ada penjelasan dari Pak Ruseva atau dari saya juga untuk yang bertanya, kepada Ibu admin bisa di-share untuk ininya ya, apa namanya, absensi online ya. Tadi untuk yang share screen sudah saya screen ya Pak. Oke, Oke, bisa dikirimkan Bu untuk yang absensi online-nya. Oke, Bapak Ibu, sembari mengisi absensi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi terkait dengan eh, klarifikasi perhitungan volume dan sebagainya? Tadi ada satu part yang dari Bu Sofiatun antara yang lantai satu dengan lantai dua itu yang berbeda volumenya yang harusnya mungkin sama itu nanti bisa kita cross check juga ya Bu. Itu mungkin ada kesalahan pemodelan atau misalnya ada rules yang diganti secara manual di atribut editornya itu nanti bisa kita coba cek. Apakah bisa menggunakan check-in check-out link ke update progress? Terima kasih Pak Darmo untuk yang check-in check-out dari TBQ ke TBQ itu ada Pak. Cuman secara konsep itu lebih lama dibandingkan yang kita lakukan secara manual ataupun konvensional. Gitu ya Pak Darmo. Jadi kalau menurut hemat saya lebih cepat kalau untuk progresnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ruseva Pak. Itu menurut saya udah efektif karena mempercepat proses inputnya seperti itu. Kalau ke TBQ itu ada Pak, cuman tidak sesuai dengan template yang biasa kita lakukan sehari-hari di project ya Pak. Oke, sudah di-share Bapak Ibu untuk absensinya. Silakan diisi untuk absensinya. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, boleh Bapak Ibu kita bisa buka sesi tanya jawabnya lagi. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di Q&A ya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya sudah Bapak Ibu, mungkin untuk Pak Ruseva bisa dinyalakan videonya Pak. Kita kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa closing untuk yang sesi hari ini. Oke ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mewakili dari PT Glodon Technical Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya pertama kepada Pak Ruseva yang hari ini kalau menurut saya ilmunya sudah cukup tinggi untuk yang progres. Jadi kalau misalnya nanti memang bisa didetailkan Pak, nanti kita coba detailkan penjelasannya karena memang kesimpulannya masih ada yang menggunakan segmentation, ada yang masih belum banyak yang menggunakan konsep atribut editor. Tapi kalau melihat tadi cara Bapak
Itu mungkin settingan di awalnya cukup lama, trial error, tapi begitu sudah ketemu settingannya, itu mempermudah progresnya Pak Ruseva untuk mengupdate secara berkala ya Pak. Oke, itu kalau yang dari saya. Jika ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Ruseva ke Bapak Ibu yang lain untuk closing, Pak. Cukup, cukup, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ruseva untuk Bapak Ibu yang lain? Ada sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini, alhamdulillah sesinya kita untuk sharing bisa dapat kita lakukan. Jika nanti ada Bapak Ibu yang pertanyaannya masih kurang puas di Zoom, nanti bisa bertanya ke saya, atau misalnya nanti saya bisa langsung lemparkan pertanyaannya ke Pak Ruseva juga, kalau misalnya saya tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi sekali lagi, Pak Ruseva minta nomor kontaknya. Terima kasih. Nanti bisa di chat secara personal ya Pak, nanti di apa namanya, di Zoom gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kita. Selamat siang, semoga sehat dan sukses terus ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Chandra.